Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudin Ali Pratama. Saya mahasiswa S1 Akuntansi. Di video ini, saya akan membahas tentang materi singkat kewarganegaraan. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas besar mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Sebelum kita mulai videonya, kita intro dulu. Tugas besar 2, kewarganegaraan. Materi yang akan dibahas pada video ini adalah yang pertama adalah CPMK 5, Hak Asasi Manusia dan Wawasan Nusantara. CPMK 6, Ketahanan Nasional, Hubungan Agama dan Negara. CPMK 7 ada Otonomi Daerah dan Good Governance. CPMK 8, Dampak Globalisasi pada Kebangsaan. Yang pertama ada Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia sejak lahir. Sedangkan pengertian hak asasi manusia menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sejarah HAM, Piagam Magna Carta. Masalah hak asasi manusia menurut para sarjana yang melakukan penelitian pemikiran barat tentang negara dan hukum berpendapat bahwa cara berurut tonggak-tonggak pikiran dan pengaturan hak asasi manusia mulai dari Magna Carta, Piagam Agung 1215, yaitu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan Raja John dari Inggris kepada bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan raja tersebut. Awal mula dari munculnya konsep hak asasi manusia ketika kekuasaan Inggris oleh Raja Arthur, Raja John saat itu dinilai semena-mena dalam memberikan hukuman kepada rakyatnya maupun dalam penarikan pajak. Raja dalam hal ini sebagai tangan panjang Tuhan di kala itu diberikan kewenangan absolut untuk memerintah dan apapun yang diucap merupakan titah, hingga para baron yang tergerak hati batinnya untuk menentang sang raja yang memaksa raja untuk menandatangani sebuah perjanjian yang menjadi awal mula dari perlindungan manusia atas martabatnya, yaitu Magna Carta. Sampai pada tahun 1948 muncullah Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang digagas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk melindungi ketertiban dunia yang berdasarkan atas kemanusiaan. Ini merupakan dokumen Magna Carta pada tahun 1215. Dokumen Magna Carta menandakan kemenangan telah diraih, sebab hak-hak tertentu yang prinsipal telah diakui dan dijamin oleh pemerintah. Piagam tersebut menjadi lambang munculnya perlindungan terhadap HAM. Isi dokumen Magna Carta yang pertama ada raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak dan kebebasan Raja Inggris. Kedua, raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak sebagai berikut. Ada para petugas keamanan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk. Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah. Seseorang yang bukan budak-budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya. Apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya.
kedua ada dokumen Bill of Rights. Dokumen Bill of Rights merupakan undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris setelah dalam tahun 1688 yang melakukan revolusi tak berdarah atau The Glorious Revolution dan berhasil melakukan perlawanan terhadap Raja James II. Menyusul kemudian The American Declaration of Independence of 1776 dibarengi dengan Virginia Declaration of Rights pada tahun yang sama juga. Dokumen Bill of Rights merupakan undang-undang yang dicetuskan 1689 dan diterima oleh Parlemen Inggris. Isinya adalah yang pertama ada kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen, kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat, pajak, undang-undang, dan pembentukan tentara tetap harus seizin parlemen, hak-hak warga negara untuk kelompok agama menurut kepercayaan masing-masing. Ini berikut merupakan contoh dari dokumen Bill of Rights. Bentuk-bentuk HAM. Secara universal, pembagian hak-hak asasi manusia sebagai berikut. Hak-hak asasi pribadi atau personal right yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya. B. Hak-hak asasi ekonomi atau property right, yaitu hak untuk memiliki sesuatu dan membeli dan menjualnya serta memanfaatkannya. C. Hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau yang disebut right of legal quality. C. Hak asasi politik atau political right, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih, memilih, dan dipilih dalam pemilihan umum, hak mendirikan partai politik, dan sebagainya. E. Hak asasi dan kebudayaan atau social and cultural right, misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan sebagainya. F. Hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural right, misalnya peraturan dalam hal penangkapan, penggeledahan, peralihan, dan sebagainya. Berikut merupakan contoh kasus pelanggaran yang ada di Indonesia. Berikut videonya. Yang pertama ada tragedi Semanggi 1 11 sampai 13 November 1998. Tragedi Semanggi menunjuk pada protes masyarakat terhadap melaksanakan dan agenda sidang istimewa MPR mengakibatkan tewasnya warga sipil. Mahasiswa bergolak kembali karena tidak percaya mereka terhadap masa Orde Baru. Masyarakat bergabung dengan mahasiswa untuk melakukan demonstrasi di jalan-jalan Jakarta dan kota besar lainnya. Terjadi penembakan terhadap warga sipil, terutama mahasiswa di kawasan Semanggi. Banyak korban yang berjatuhan dan meninggal ataupun terluka. Salah satu korban tersebut adalah Lukman Firdaus, mahasiswa yang terlibat dalam demonstrasi. Terluka berat dan masuk rumah sakit beberapa kemudian Lukman dinyatakan meninggal dunia. Korban kedua adalah pada satu peristiwa itu sehingga jumlah korban yang meninggal bisa mencapai 17 orang. Kedua, tragedi pembunuhan Marsinah. Marsinah, aktivis dan guru pabrik pada ketat pada zaman dia diculik. Pemprov Surabaya menuliskan aturan itu dalam bentuk surat edaran eksekutif. Namun sejauh kita menolak hal itu termasuk kata undang di mengajukan kerja. Marsinah dan kurang berjuang hak itu sebagai komando para buruh. Namun hal tersebut itu terjadi karena sehingga
desanya di bidang hukum dan kebetulan ada sejumlah kasus. Menyatakan meninggal pada September 2004. Setelah otopsi dilakukan, ditemukan bahwa anak tersebut pada dari sebuah telepon. Yang keempat, ada kasus Jessica Mirna. 6 Januari 2016 meninggal selesai minum kopi es di Oliver Cafe. Kejadian Mirna sedang minum kopi bersama. Lalu hasil otopsi ditemukan darah lambung Mirna dikarenakan adanya zat korosif yang diduga asam cyanida yang juga ditemukan di kopinya. TKP pemeriksaan polisi menetapkan Isi Sukumalawangi sebagai tersangka dan dijerat 20 tahun penjara tindakan pembunuhan. Yang kelima, ada kasus Angelin. Peristiwa kekerasan terhadap anak perempuan berusia 8 tahun terjadi di Kota Denpasar karena mendapatkan penyelesaian baik fisik ataupun mental. Akibat setelah keputusan tak kooperatif diberikan muncul dengan bahwa Angelin dia anak kulit wanita dibunuh. Jasad Angelin ditemukan di belakang kaki gadis pada pucuk di bawah pisang. Berdiri beberapa tersangka karena sebagai otak pembunuhan. Pengadilan dan penegakan HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlalu. UU Nomor 26 2000 tentang Pengadilan HAM. Sedangkan bentuk pelanggaran HAM ringan selain dari kedua bentuk pelanggaran HAM berat itu. Pelanggaran terhadap HAM dapat dilakukan oleh baik aparatur negara maupun bukan aparatur negara. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Karena itu, penindakan terhadap pelanggaran HAM tidak boleh hanya ditujukan terhadap aparatur negara, tetapi juga pelanggaran yang dilakukan bukan oleh aparatur negara. Tindakan terhadap pelanggaran HAM mulai dari penyelidikan, penuntutan, dan persidangan terhadap pelanggaran yang terjadi harus bersifat non-diskriminatif dan berkeadilan. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan umum. Hukum HAM di Indonesia. Undang-undang yang mengatur hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama ada pasal 28 yang mengatur tentang hak hidup. Pasal 28B mengatur tentang hak berkeluarga. Pasal 28C mengatur tentang hak memperoleh pendidikan. Pasal 28D mengatur tentang kepastian hukum. Pasal 28E mengatur tentang kebebasan beragama. Pasal 28F mengatur tentang komunikasi dan informasi. Pasal 28G tentang kesejahteraan dan jaminan sosial. Kesimpulan, sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM dan jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan diinjak-injak oleh orang lain. Materi yang kedua ada wawasan Nusantara.
Apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia dalam menjaga kesatuan dan persatuan demi tercapainya tujuan nasional. Dengan mempelajari Nusantara, maka akan tumbuh jiwa nasionalisme pada setiap warga negara Indonesia. Wawasan Nusantara, cara pandang dan sikap bangsa terhadap diri dan bentuk geografis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Istilah wawasan Nusantara berasal dari kata dalam bahasa Jawa yaitu waras, wawas, dan nusa. Artinya antara. Apabila diartikan sepersatu, wawas berarti pandangan, tinjauan penglihatan, kata nusa berarti pulau atau kesatuan. Sedangkan kata antara berarti di antara dua benua dan dua samudra. Dari arti ketiga tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang terhadap kesatuan kepulauan yang berada di antara dua benua dan dua samudra atau bangsa Indonesia. Fungsi wawasan Nusantara yang pertama ada wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan publik. Keutuhan wilayah nasional berdasarkan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku dan berbagai bahasa daerah, keyakinan, berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Kedua, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama keperluan hidup sehari-hari seharusnya tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Tiga, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Masyarakat Indonesia sebagai satu perikehidupan bangsa merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. 4. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Tujuan ke dalam wawasan Nusantara adalah untuk mewujudkan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan bangsa, baik aspek amanah ataupun aspek sosial. Tujuan ke luar wawasan Nusantara untuk ikut mewujudkan kebahagiaan, ketertiban, dan perdamaian umat manusia. Tujuan wawasan Nusantara memiliki dua tujuan. Yang pertama ada tujuan nasional. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945, tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, tujuan ke dalam, yaitu mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Dengan kata lain, tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk penyelenggaraan membina kesejahteraan, perdamaian, dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. Contoh wawasan Nusantara. Penerapan Nusantara dapat dilakukan kehidupan sehari. Contohnya, menjadikan falsafah Pancasila sebagai pedoman hidup bernegara dan bermasyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan tindakan nyata sehari-hari yang mencerminkan nilai religius, kekeluargaan, dan menjaga persatuan sesuai dengan Pancasila. Sikap cinta tanah air diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, golongan, dan agama. 3. Mewujudkan pembangunan bangsa dengan tindakan nyata dan prestasi, misalnya menunjukkan rasa cinta tanah air
ketika mewakili negara Indonesia di forum-forum internasional. 4. Materi ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional adalah kondisi dinamik di mana bangsa Indonesia yang meliputi aspek kehidupan sosial yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dan mengatasi dalam segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang dari luar maupun dari dalam untuk menjamin identitas, integritas, keberlangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya. Ketahanan nasional. Pengertian dari ketahanan nasional bangsa Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar ataupun dari pihak untuk menjamin integritas, kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya. Asas-asas ketahanan nasional yang pertama adalah asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan dan merupakan nilai intrinsik yang ada padanya. Dalam realisasinya, kondisi kesejahteraan dan keamanan dapat dicapai dengan menitikberatkan pada kesejahteraan tetapi tidak mengabaikan keamanan. Sebaliknya, memberikan prioritas pada keamanan tidak boleh mengabaikan kesejahteraan. Kedua, asas komprehensif integritas atau menyeluruh terpadu. Ketahanan nasional mencakup ketahanannya segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu, komprehensif, integral. 3. Asas mawas dalam dan pengawas keluar. Dalam proses interaksi tersebut dapat timbul berbagai dampak baik secara positif maupun negatif. Untuk itu diperlukan sikap pengawas ke dalam maupun keluar. Sifat ketahanan nasional. Suku bangsa memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama ada manunggal, yaitu sifat integratif yang artikel mewujudkan kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras dengan seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara. Kedua, mawas ke dalam, yaitu ketahanan nasional yang diarahkan pada diri bangsa negara dan sendiri. 3. Kewibawaan, yaitu ketahanan nasional sebagai hasil pandangan positif yang bersifat manunggal dapat diwakilkan kewibawaan tersebut. Keempat, ada dinamis, yaitu kondisi ketahanan nasional pada satu negara yang tidak tetap. 5. Menitikberatkan konstitusi dan saling menghargai. Ketahanan nasional tidak mendahulukan sikap adu kekuasaan, adu argumen, maka konsepsi ketahanan nasional tidak mengutamakan penggunaan adu kekuasaan dan adu kekerasan. Hubungan agama dan negara. Pengertian agama. Agama menurut etimologi berasal dari kata Sanskerta dalam kitab Upadeja tentang ajaran-ajaran agama Hindu. Disebutkan bahwa perkataan agama berasal dari bahasa Sanskerta yang tersusun dari kata a berarti tidak dan gema berarti pergi, berarti
tidak pergi tetap di tempat. Langgeng abadi diwariskan secara terus-menerus dari generasi ke generasi. Pada umumnya perkataan agama diartikan tidak kacau yang secara analisis diuraikan dengan cara memisahkan kata, yaitu a berarti tidak dan gama berarti kacau. Maksudnya orang yang memeluk suatu agama dan mengamalkan ajaran agama dengan sungguh-sungguh, hidupnya tidak akan menjadi kacau. Pengertian negara. Istilah negara diterjemahkan dari kata bahasa asing yaitu Staat bahasa Belanda dan Jerman, Staat atau bahasa Inggris, Etat bahasa Prancis. Kata Staat saat itu diambil dari bahasa Latin yaitu status atau statum, artinya kesadaran yang tegak dan tetap atau suatu yang memiliki sifat yang tegak dan tetap. Negara merupakan integrasi dan kekuatan politik. Ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah agensi alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menerjemahkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Negara adalah organisasi semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama. Itu negara menetapkan secara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan itu dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu maupun golongan atau asosiasi ataupun negara oleh sendiri. Hubungan agama dan negara. Di kalangan kaum muslimin terhadap kesepakatan bahwa eksistensi negara adalah suatu keniscayaan bagi berlangsungnya kehidupan bermasyarakat. Negara dengan otoritas mengatur hubungan orang yang diperlukan antar masyarakat, sedangkan agama mempunyai otoritas untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Hubungan antara agama dan negara menimbulkan perdebatan yang terus berkelanjutan di kalangan para ahli. Pada hakikatnya, negara merupakan persekutuan hidup bersama sebagai penjelmaan sifat kodrati manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, sifat dasar kodrat manusia tersebut merupakan sifat dasar dan negara pula, sehingga menjadi sebagai manifestasi kodrat manusia secara horizontal dalam hubungan manusia lain untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, negara mempunyai sebab akibat langsung dengan manusia karena manusia adalah pendiri negara itu sendiri. Yang berikutnya adalah otonomi daerah. Pengertian. Secara etimologi, otonomi daerah berasal dari dua kata, yaitu otonom dan daerah. Kata otonom dalam bahasa Yunani berasal dari kata autos yang berarti sendiri atau nomos yang berarti aturan, sehingga otonom dapat diartikan mengatur sendiri atau pemerintah sendiri, sedangkan daerah yaitu kesatuan masyarakat yang mempunyai batas-batas wilayah. Jadi otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan suatu masyarakat atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Secara umum, pengertian otonomi daerah biasa digunakan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam undang-undang tersebut berbunyi otonom daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom guna mengurus dan mengatur sendiri
urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan otonomi daerah. Yang pertama ada untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang semakin baik. 2. Keadilan sosial. 3. Pemerataan wilayah daerah. 4. Mendorong pemberdayaan masyarakat. 5. Menjaga hubungan baik serta pusat dengan daerah terpusat serta antar daerah dalam rangka kebutuhan NKRI. 6. Untuk mengembangkan kehidupan yang demokrasi. Nomor 7. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penumbuhan para karsa dan kreativitas. 7. Untuk mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Manfaat otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan manfaat cukup efektif bagi pemerintah dan pemerintah daerah. Otonomi daerah memberikan hak dan wewenang pada suatu daerah untuk mengatur urusannya sendiri, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Selain itu, pemerintah juga bisa melaksanakan tugasnya dengan lebih leluasa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Otonomi daerah memberikan manfaat yang cukup efektif bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Otonomi daerah memberikan hak dan wewenang kepada suatu daerah dan mengatur urusannya sendiri. Bukan. Asas otonomi daerah. 1. Asas desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah daerah otonom berdasarkan struktur NKRI. Kedua, asas dekonsentrasi, yaitu melimpahkan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau pemerangkat pusat daerah. 3. Asas pembantuan, yaitu penugasan oleh pemerintah kepada daerah dan oleh daerah desa dalam melaksanakan. 3. Asas tugas pembantuan, yaitu penugasan oleh pemerintah kepada daerah dan oleh daerah kepala desa dalam melaksanakan tugas tertentu dengan disertai pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan pertanggungjawaban kepada yang berwenang. Good governance. Pengertian. Good governance adalah suatu penyelenggara
manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi yang dan pasar efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi. Good governance menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Governance pada dasarnya pertama kali digunakan di dunia usaha atau korporat. Asas good governance. Yang pertama, asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum yaitu asas yang mementingkan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam penyelenggaraan suatu negara. Kedua, asas tertib penyelenggara, yaitu asas yang menjadi landasan tertentu keteraturan, keserasian, serta keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Tiga, asas kepentingan umum, yaitu asas yang mengutamakan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. Keempat, ada asas keterbukaan, adalah asas yang membuka diri atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, serta tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Kelima, asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. 6. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keadilan yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Asas akuntabilitas, yang menentukan bahwa tiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat atau masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Asas efisiensi dan efektivitas, asas yang menjamin terselenggaranya kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip good governance. Partisipasi masyarakat, yaitu semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengembalian putusan baik secara langsung maupun tidak. Tegaknya supremasi hukum, yaitu kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. 3. Transparansi, yaitu dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan lembaga dan informasi dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti. 4. Peduli pada stakeholder, yaitu lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. 5. Berorientasi pada konsensus. Tata tertib pemerintah yang baik dapat menjembatani berkepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dan yang terbaik bagi kelompok masyarakat. Globalisasi. Pengertian. Istilah globalisasi berasal dari kata globe yang berarti dunia. Selanjutnya, globalisasi diartikan sebagai proses penghilangan batasan antara negara
sehingga terjadinya pemerataan menyentuh berbagai aspek. Umumnya, istilah ini erat dikaitkan dengan proses pembentukan suatu sistem yang pada dasarnya memiliki kesamaan. Nyatanya, kesamaan itu telah banyak dirasakan. Contohnya dalam budaya berpakaian, budaya berbahasa, budaya pertemanan, hingga budaya politik. Arus globalisasi yang kuat dan cepat didajar membuat budaya asli suatu daerah terkikis, namun tidak menutup kemungkinan arus ini membawa hal positif. Faktor terjadinya HAM. Globalisasi tidak akan terjadi bila tidak ada yang memicunya. Proses yang luas membutuhkan segelintir perubahan skala besar. Keterbukaan secara global juga jadi satu faktor terkuat bagi fenomena ini. Berikut faktor besar diantaranya: perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, peningkatan kerjasama antar negara, keterbukaan antar suatu negara dengan lainnya, penerimaan masyarakat luas, kesadaran akan perluasan global, kemauan untuk beralih atau berubah, ketidakmampuan untuk menjaga tradisi sendiri. Dampak globalisasi. Globalisasi tentu menyisakan dampak baik dalam skala besar maupun kecil. Dampak yang biasa dirasakan secara nyata. Yang pertama, dampak positif, pemerataan di seluruh dunia, peningkatan taraf hidup yang signifikan, arus politik dan ekonomi dunia lancar, memperluas kemajuan di bidang iptek, mempercepat pembangunan negara. 2. Dampak negatif, terkikisnya kearifan lokal, lunturnya kebiasaan bekerja sama, makin tingginya nilai individualisme, timbulnya sikap sekularisme, timbulnya gaya hidup kebarat. Demikianlah video tersebut dibuat secara singkat guna memenuhi tugas besar mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Semoga video tersebut bermanfaat dan saya minta maaf jika video tersebut ada kesalahan kata dan kesalahan teknis dalam membuat video tersebut. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen dan subscribe guna membangun channel ini untuk lebih baik lagi. Terima kasih.